Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Message fans Harimau Melaya kepada supporter Timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Abang merasa semua orang dah tahu perjalanan Indonesia ke Piala Dunia 2026 telah tamat setelah kalah 1-0 kepada Iraq. Banyak orang DM abang minta buat video kupas game pagi tadi dan juga bagi pendapat tentang siapa yang patut dipersalahkan. Benda macam ni lagi baik kamu tanya profesional yang lebih berpengalaman macam ni. Hari ini abang ada benda yang lebih penting untuk disampaikan. Setelah lebih dari 1 tahun mengikuti bola sipas Sang Garuda dalam perjalanan ke Piala Dunia, abang nak cakap terima kasih Timnas Indonesia. Sejujurnya ini ialah satu pengalaman manis yang tidak akan saya lupakan. Daripada tengok setiap game, mengikuti pemain baru yang masuk, melihat pertukaran jurulatih, sampai abang sendiri pun pergi ke Gbk. Dan paling penting sekali, sahabat-sahabat yang saya jumpa sepanjang perjalanan ini memang terbaik. Terima kasih juga kerana mewakili Asia Tenggara dan hampir sampai ke Piala Dunia. Bukan sesuatu yang mudah. Ini akan menjadi pendorong kepada kita semua untuk terus bekerja keras untuk menaikkan bola sifat negara masing-masing. Dan last sekali, terima kasih fans Timnas kerana menjadi contoh kepada abang untuk lebih passion dan sayang kepada pasukan kebangsaan sendiri. Jangan sedih kawan-kawanku. Abang yakin Sang Garuda akan bangkit dan terbang lebih tinggi selepas. Ya, jadi ketika kita gagal ke Piala Dunia bukan berarti gagal segala-galanya. Kita masih punya banyak kesempatan, kita masih punya ada event besar. Ya, walaupun secara hasil itu menyakitkan dan kita tidak terima dengan hasil yang didapat sama timnas kesayangan kita, tetapi sebagai supporter yang baik dan bijak, kita harus menerima dengan lapang dada apa yang sudah diraih sama timnas kesayangan kita. Tidak mudah berada di ronde keempat karena dari semua negara di Asia Tenggara yang ikut kualifikasi Piala Dunia, hanya Indonesia yang bertahan sampai ronde keempat dan tinggal 2 pertandingan lagi kita masuk Piala Dunia. Dan sayangnya di ronde keempat kita gagal. Semua sudah dikorbankan, darah, keringat, perjuangan semuanya sudah dikeluarkan, semuanya sudah dikorbankan. Ya, dan kita dapat hasil yang seperti ini, rasanya tidak terima dalam dada dan kecewa sudah pasti. Tetapi sebagai supporter timnas yang baik, sebagai supporter timnas yang selalu mendukung timnas dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersyukur bahwa timnas kita menjadi timnas yang terbaik, masih ada di ronde keempat daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Dan ya, semua saya pikir kecewalah dengan hasil ini, tapi kembali lagi kita harus tetap move on dari hasil yang ada. Kesedihannya cukup hari ini, besok dan seterusnya. Ayo kita kritik apa yang perlu kita kritik dan kita dukung apa yang perlu kita dukung, karena setelah ini masih ada isu-isu lain yang harus diangkat ke publik, masih ada hal-hal yang lebih urgent, lebih penting yang harus dibicarakan selain gagal lolos ke Piala Dunia. Dan ya, netizen semua, fans juga kecewa pastinya, dan tentunya harus ada yang dikambing hitamkan. Ya, tidak juga sih sebenarnya, tetapi maksud saya adalah harus ada yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Dan menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert datang dengan sejumlah harapan yang harusnya kita lolos ke Piala Dunia, tapi mimpi itu sudah dikubur dalam-dalam. Dan menurut saya ya, dia harus segera dipecat, dievaluasi dan dikeluarkan, ditendang dari timnas Indonesia dan digantikan oleh pelatih yang benar-benar punya strategi, yang bisa mengerti, punya chemistry dengan pemain yang ada. Kira-kira begitu sih. Rasanya tidak tega melihat pemain seperti Bang Jay, Tom Hayek, Kelvin Verdong menangis sampai sesegukan begitu. Entah harus mulai dari mana Mimin menjelaskan semuanya. Kita sudah menemani timnas dari ronde pertama, dan apakah kita berharap terlalu banyak? Apakah memang bukan level kita bermain di Piala Dunia? Semua perjuangan panjang itu seolah sia-sia ketika keputusan-keputusan fatal justru datang dari dalam diri sendiri. Di tengah jalan PSSI memilih mengganti pelatih saat tim seharusnya sedang mencari konsistensi. Lalu di laga krusial melawan Arab Saudi kemarin, Kluivert membuat blunder besar lewat susunan pemain yang tak masuk akal. Hasilnya kita kalah 3-2, dan mimpi itu pun akhirnya benar-benar pupus setelah kekalahan 0-1 dari Irak. Selamat tinggal Piala Dunia 2026 dan selamat datang kembali AFF. Aduh, disambut sama Malaysia, Thailand dan kawan-kawan kita guys. Mimin
Mimin bingung siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang salah. Rasanya mending kalah bersama STY ketimbang kalah dengan cara seperti ini. Ya betul. Kalau akhirnya adalah kegagalan, ya saya sebagai salah satu dari jutaan supporter yang ada di Indonesia lebih memilih gagal bersama STY daripada gagal dengan cara yang seperti ini. Kenapa? Karena kita lebih ikhlas kalau Sintayong yang melatih dan kalah dengan Sintayong. Menurut saya kita lebih ikhlas daripada diganti di tengah jalan seperti ini. Dan ini seperti sebuah penyakit di Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena kita memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak. Dan ya menurut saya itu salah satu tradisi yang ada di Indonesia sih, memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak. Dan kalian tahu apa ketika terjadi seperti itu, memperbaiki sesuatu yang tidak rusak, ya harusnya tambah rusak sih. Dan itu terbukti bahwa timnas kita semenjak dipegang sama Patrick Kluivert, gairah masyarakat soal sepak bola Indonesia semakin menurun. Dan menurut saya timnas tidak jauh lebih bagus daripada ketika dilatih sama Sintayong. Dan ya semoga lah timnas kita ke depannya jauh lebih bagus lagi, dan Patrick Kluivert harusnya dipecat itu, harusnya. Wasit ini harus diusut sampai tuntas. Namanya wasit Manning. Dia adalah wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Irak. Banyak keputusan yang merugikan Indonesia sehingga Indonesia gagal ke Piala Dunia. Jadi, Manning ini katanya wasit yang berpengalaman di level internasional. Tapi, selama pertandingan banyak sekali keputusan yang tidak tepat bahkan merugikan Indonesia. Jika memang ragu, apa susahnya melihat VAR? Yes, apa betul. gunanya VAR jika selama pertandingan sekalipun tidak pernah wasit ini mengecek VAR? Yang paling aneh saat Kevin Dix disikut di area kotak penalti. Pemain Irak itu mendapat kartu kuning namun tidak penalti. Seumur-umur lihat bola, baru kali ini terjadi. Jujur, gue sedih banget Indonesia gagal ke Piala Dunia. Iya, tapi kalau kita merujuk dari hasil pertandingan, memang kita ada beberapa momentum sih yang kalau boleh dibilang kita dirugikan sama wasit. Karena ada bukan hanya satu dua momentum lah, banyak momen di mana seharusnya itu keuntungan buat timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, tetapi ujung-ujungnya ya itu satu kerugian untuk kita. Dan menurut saya setelah saya nonton pertandingannya, kepemimpinan wasit Manning asal Cina ini, ya menurut saya ini subjektif, teman-teman. Dia tuh lebih berat ke Irak, dan terlihat sekali mereka ini tidak menyukai timnas Indonesia. Mungkin karena kita juga banyak protes kali ya. Dan itu terbukti ketika di akhir pertandingan itu JIC mau salaman dengan 3 orang wasit ini, wasit utama dan 2 hakim garis, itu dicuekin sama hakim garis dan wasitnya. Dan ya membuktikan bahwa memang mereka tidak suka dengan timnas Indonesia. Dan keputusan-keputusan yang diambil sama si wasit ini memang merugikan timnas kita. Dan sebenarnya momentum itu penting, teman-teman, dimana harusnya kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk mencetak gol, tetapi wasitnya lah yang tidak betul. Ya di saat timnas kita main bagus, wasitnya yang tidak bagus. Di saat kita mainnya jelek, wasitnya bagus. Ya memang itu terbalik sih. Tetapi ya sudahlah, hasilnya memang kita juga tidak mampu ya membuat gol, dan kita harus kalah 1-0 dari Irak lah. Sedih sih. Oleh Romeni meluapkan isi hatinya lewat sebuah unggahan pribadi yang menyentuh usai kegagalan membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam tulisannya, Romeni tak menutupi rasa sedih dan sakit yang ia rasakan. Namun di balik kekecewaan itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang kurasakan saat ini. Harapan yang kita bangun bersama untuk meraih mimpi besar. Semua fans yang datang ke stadion, yang menyaksikan dari rumah, anak-anak yang bermain bola di jalanan, dan semua orang Indonesia yang mendukung kami. Terima kasih. Kami sudah melakukan segalanya untuk mewakili Indonesia. Meski gagal, saya sangat bangga menjadi bagian dari tim dan keluarga ini. Kami tetap berdiri tegak, dan kami akan kembali, itu janji. Aku sayang kalian semua. Ya, jadi kalau kita masih berharap dengan Piala Dunia 2030, maka PSSI harus kerja keras dari sekarang. Karena apa? Kita tidak bisa terlalu bergantung dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Itu fakta dan harus bisa diterima oleh semua supporter timnas Indonesia, di mana pemain-pemain yang ada sekarang ketika nanti event Piala Dunia 2030 dan kualifikasinya itu di tahun sebelumnya 2028 atau 2029, maka pemain-pemain yang ada sekarang seperti Joy Pelupesi, seperti Kevin Dix, seperti Tom Haye, umur mereka itu sudah menginjak kepala 3, hampir menginjak kepala 4. Artinya secara kualitas mungkin mereka sudah kurang, secara tenaga mereka juga sudah kurang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lolos ke
Piala Dunia 2030. Ya mulailah dari grassroots yang ada sekarang, pembinaan usia muda, kerja keras dari sekarang, kolaborasi dengan pemain-pemain keturunan yang mungkin usianya masih belasan tahun yang ada di luar, bermain di luar, panggil mereka dan kolaborasilah dengan pemain-pemain yang dibina dalam negeri sendiri. Apalagi ya kita tahu ada Simon Tahamata, ada si Johan Cruyff yang ada di Indonesia. Dia bisa dimanfaatkanlah mereka untuk scouting pemain-pemain berkualitas dan dilatih mereka supaya mereka ini bisa bermain untuk timnas nanti di Piala Dunia 2030 kalau kita mau ke sana ya. Jadi ya harusnya PSSI berbenah dari sekarang kalau mau sih. Kalau tidak mau ya goodbye juga Piala Dunia 2030 itu. Kebiasaan manajemen orang Indonesia. We are fixing what is not broken. Kita Yes. itu memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. Iya. Tim sepak bola Indonesia akhirnya gagal ke Piala Dunia. Menurut gue sih ini sangat-sangat tidak heran sih, karena ini udah kebiasaan orang Indonesia kalau menurut gue. Itu kita punya kebiasaan kita memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. We are fixing what is not broken. Kita bisa ngeliat trajectory-nya Sintayong ya. Jadi dari mana Indonesia itu terus pada saat dipimpin sama Sintayong itu naiknya seberapa jauh. Itu kan trajectory masih naik ya. Yes. Tiba-tiba kita diganti, lagi trajectory lagi naik, tiba-tiba diganti dengan seseorang yang kualitasnya itu dipertanyakan. Betul sekali. Ya apa yang sudah dibangun sama Sintayong seperti tidak ada apa-apanya sekarang gitu kan. Artinya percuma gitu. Yang dibuat sama Sintayong, dibangun sedemikian rupa sama Sintayong, ya sekarang justru Indonesia tidak seperti yang kita lihat di zamannya Sintayong. Dan menurut saya orang-orang yang ada di federasi, siapapun itu, pandit-pandit, pengamat sepak bola, supporter, segala elemen lah, masyarakat yang mengikuti sepak bola Indonesia pasti akan bilang seperti itu. Kalau mau jujur, ya seharusnya kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita lihat begitu kan. Bukan karena ada something yang harus kita bangga-banggakan atau kita tutup-tutupi dan lain sebagainya. Tapi memang faktanya adalah ketika timnas Indonesia dilatih sama Sintayong, timnas Indonesia itu gairah sepak bolanya lebih bagus. Kemudian tidak hanya itu, permainan kita itu justru lebih atraktif, lebih bagus ya, walaupun tidak menutup bukan berarti kita tidak pernah kalah. Kita pernah kalah di zamannya Sintayong. Tetapi itu menurut saya tidak terlalu semenyakitkan sekarang lah gitu kan. Dan akhirnya Sintayong diganti. Padahal tidak ada sesuatu yang menurut saya urgent, apalagi soal taktikal dan lain sebagainya. Walaupun ada embel-embel bahwa komunikasi yang buruk, taktiknya usang karena terlalu defense. Tetapi kan akhirnya kita semua bisa melihat dengan kita bermain menyerang, hasilnya itu belum tentu bagus. Dan ketika kita bermain bertahan, belum tentu hasilnya itu buruk. Jadi artinya apa? Artinya bertahan ataupun menyerang itu adalah pilihan yang berbeda. Sintayong lebih memilih bermain bertahan mengandalkan counter attack, dan Patrick Kluivert lebih mengandalkan total footballnya. Dan kita bisa melihat sendiri, kita bisa menilai sendiri mana yang lebih berhasil. Ya tentu strateginya Sintayong, dan itu terbukti kita sampai bisa mengalahkan Arab Saudi di GBK itu karena kerja keras pemain, kerja keras Sintayong meracik strategi. Kemudian kita bisa menahan imbang mereka di King Abdullah Sport City. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kalian tahu hasilnya sekarang apa? Kita ketika dilatih sama Patrick Kluivert, kita dikalahkan 3-2 dengan susunan pemain yang menurut saya tidak biasa dan juga strategi yang sangat-sangat aneh. Dimana jarak antar pemain terlalu jauh, tidak pressing ketika ada tekanan dari lawan, kita biarkan saja, dan itu terbukti bahwa strateginya Sintayong jauh lebih bagus, dan kita harus jujur soal itu. Kita harus jujur, men. Ya, kita buka-bukaan saja. Zaman Sintayong lebih bagus daripada Patrick Kluivert. Kalau ada yang bilang, ya Patrick Kluivert barulah. Terus kenapa dia punya asisten? Iya kan? Asistennya ngapain? Apakah dia tidak menganalisa kekuatan lawan, kekurangan lawan, kelemahan lawan, dan lain sebagainya? Apakah tidak ada yang seperti itu? Jadi ya menurut saya sekali lagi, timnas gagal, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang pertama Patrick Kluivert, yang kedua orang-orang federasi. Karena yang menggantikan Sintayong dan yang mendatangkan Patrick Kluivert itu adalah orang-orang di federasi. Dan mereka dengan bangganya meyakinkan kita bahwa ini adalah tim kepelatihan terbaik dan yang mungkin terbaik di antara yang terbaik. Dan yang sekarang kita lihat justru kebalikannya, malah timnas kita jauh dari bagus, jauh dari harapan. Dan itu terbukti bukan hanya soal kalah. Ada faktor-faktor lain yang kita bilang mungkin tidak terlihat
secara kasat mata. Kasat mata, tapi kita tidak mau jujur. Soal apa? Soal peringkat FIFA. Yang awalnya di era Sintayong kita main king-kingan, jujur aja. Kita daerahnya Sintayong, kita disebut King Indo. Karena apa? Kita sulit dikalahkan. Dan kita lihat eranya Patrick Kluivert, kita disuruh untuk apa? Ikhlas. Oh, gila sekali. Dari king-kingan, main king-king, raja-rajaan. Sekarang kita disuruh untuk ikhlas dengan hasil yang ada sekarang. What the fuck, man? Kita disuruh untuk ikhlas dengan hasil yang ada sekarang. Setelah bertahun-tahun, 5 tahun lebih Sintayong membangun fondasi, membangun bangunannya. Kita itu berpikir, berharap, ekspektasinya dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti, itu bangunan yang sudah dibangun sama Sintayong itu tinggal di finishing saja sama dia, dan kita harus mendapatkan hasil dari apa yang sudah dibuat, dibangun dan ditanam selama ini. Tapi kan hasilnya apa? Hasilnya adalah kita justru memetik buah yang busuk, bukan buah yang bagus. Iya kan? Gagal ke Piala Dunia itu memang bukan aib, bukan aib. Tidak ada yang bilang aib. Tetapi sekali lagi, gagal ke Piala Dunia itu bukti bahwa sepak bola kita di bawahnya Patrick Kluivert itu tidak bagus. Dan ya harusnya ganti, karena dia datang dengan sejumlah harapan. Iya kan? Sekarang tuntutan netizen, tuntutan supporter, pengamat-pengamat sepak bola yang netral, apa tuntutannya? Patrick Kluivert dipecat kok. Semua tuntutannya Patrick Kluivert itu dipecat. Tidak ada yang mau mempertahankan or not apa, tidak ada segala macam. Yes or not itu tidak ada. Cuma satu pilihannya. Patrick Kluivert out. Patrick Kluivert harus out. Dan kalau ada yang mau mengundurkan diri jauh lebih bagus. Tapi selagi kita hidup di Indonesia, tidak ada pejabat yang mau mengundurkan diri. Tidak ada. Susah sih pejabat di Indonesia ini mau mengundurkan diri. Mana punya malu mereka. Korupsi saja masih bisa cengar-cengir. Iya kan? Apalagi soal sepak bola seperti ini, mana mau mereka mau mengundurkan diri, susah Pak. Jadi kita nikmati saja apa yang sudah ada, dan sekali lagi, ya kita kritik lah apa yang perlu kita kritik. Dan sekarang yang harus kita kritik adalah Patrick Kluivert dengan strategi anehnya. Dan ya menurut saya dia harus dipecat sesegera mungkin lah. Kalau menurut saya tadi malam harusnya PSSI sudah ambil tindakan. Gagal di Piala Dunia, gagal melolos ke Piala Dunia, Patrick Kluivert dan kawan-kawannya dipecat. Atau gantilah dengan Alex Pastoor itu. Bahkan ayah kandungnya Kelvin Verdong saja itu bertanya-tanya waktu kita lawan Arab Saudi loh. Itu kan ada pertanyaan dari orang-orang Belanda kan. Loh kok bisa orang-orang Belanda ini tidak memainkan pemain yang harusnya bermain gitu kan. Oleh Romania tidak dikasih turun sebagai starter, Tom Haye tidak dikasih turun sebagai starter. Dan ayahnya Verdong tuh bilang harusnya Patrick Kluivert ini dipulangkan kembali ke Belanda. Sesama orang Belanda loh yang bilang. Diganti dengan siapa? Alex Pastoor. Tapi menurut saya sekali lagi, kalau kita mengganti pelatih seperti itu, harusnya pelatih yang memang tidak perlu dipertanyakan kualitasnya. Tetapi justru yang datang ini kan dari awal sudah diragukan juga. Cuma kan kita hanya berbohong dengan diri sendiri. Kita mencoba untuk mempercayai apa yang sebenarnya kita tidak percaya, meyakinkan diri kita, tapi sebenarnya kita tidak yakin dengan pelatih ini. Tapi kita mencoba terus untuk berpikir positif, dan hasilnya negatif coy. Sadis ini men. Ya kembali lagi kita ke circle-nya AFF. Setelah sekian lama 2 tahun lebih lah kita ada di circle-nya AFC, circle-nya negara-negara Piala Dunia. Sekarang kita kembali ke circle-nya AFF dan tarekam itu. Tapi tidak apa-apa. Selagi kita masih bisa berjuang dulu. Ya, masih bisa. Masih ada waktu. Masih ada 2030, masih ada Piala Asia 2027. Fight lah bisa-bisa ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Kritiklah yang perlu kalian kritik bro. Intinya jangan menghujat pemain, itu saja. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.